Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Sallallahu wasallam ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim as-sadiqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tawfana wal jaroda wal kummala wadhafadi'a waddama ayatin mufassalah pastakbaru wa kanu qaumal mujrimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabba ilaikum daul umami min qablikum hiya halikotuddin la halikotus sya'ri. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah bina dakwah yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus saudara-saudaraku, anak-anakku, para santri bina dakwah yang pada hari ini bahkan dari sebelumnya berada di tengah-tengah keluarga yang dicintainya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Allah diberikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah bina dakwah yang saya hormati dan saya banggakan. Hampir setiap hari, setiap waktu dan setiap saat kita disuguhi dengan berbagai macam informasi, baik dalam media cetak atau media televisi, tentang berbagai musibah yang datang dan hadir di tengah-tengah kita silih berganti. Mulai daripada banjir bandang, longsor, gunung meletus, tsunami, bahkan sekarang ini ada penyakit yang sangat menghebohkan. Bukan saja kita, bukan saja kaum muslimin wal muslimat, bukan saja negara kita, tapi justru sedunia sangat heboh karena hadirnya penyakit yang disebut dengan virus corona. Namanya sangat enak didengar, tapi ketika menimpa kita, datang pada tubuh kita, justru ganas dan bisa mematikan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, penyakit ini yang disebut dengan virus corona ternyata tidak mengenal kepada siapa dia akan hinggap. Kepada siapapun dia mau, maka virus ini akan menimpa kepada kita semua. Maka berhati-hatilah. Cuma pertanyaannya, apakah penyakit ini pernah terjadi di zaman dahulu, di jalan Nabi, atau di dalam para rasul dan para ulama terdahulu kala? Ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran, Fa'arsalna alaihimut tawfan. Yang pertama, Allah mengirimkan taufan yang bisa memporak-porandakan bangunan-bangunan yang kuat, gedung-gedung yang bertingkat, menjulang tinggi, bisa hancur dengan angin topan ini. Dan angin topan ini justru juga akan mematikan dan menjadikan umat manusia sengsara. Kemudian setelah itu Allah pun berfirman, bukan hanya mengirim topan, Pak Arsalna, dan kami pun mengutus kepada mereka wal jarad. Apa itu jarad? Jarad itu adalah belalang yang akhir ini kita sudah dengar. Belalang justru datang ke hadapan umat manusia, jumlahnya yang tidak sedikit, ribuan,
bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan datang kepada umat manusia ini. Selain daripada pelalang, Allah pun pernah mengirimkan kepada suatu kaum. Apa itu? Yang berikutnya Allah kirimkan wadhafadi'ah, yaitu katak. Ketika dia mau mandi ada katak, ketika mau tidur dia katak. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi yang sekarang sedang terjadi. Allah pun mengirimkan kumal. Kumal itu sejenis kutu atau virus yang bisa masuk ke dalam sumsum, bisa masuk ke dalam jantung kita dan hati kita semua. Dan bahkan yang terakhir Allah pun pernah mengirimkan kepada kaum manusia, yaitu adama, darah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat. Yang pertama tobat, kedua belalang, tiga kutu atau virus, yang keempat katak, dan yang kelima adalah darah. Pernah Allah mengirimkannya kepada siapa? Pastakbaru, kepada mereka yang mengangkuhkan dirinya, membanggakan dirinya, menganggap dirinya lebih hebat daripada Allah, lebih hebat daripada Rasulnya, lebih hebat daripada kaum-kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengelompokkan mereka menjadi kauman mujrimin, kaum yang sangat berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan, virus corona sangat menakutkan. Hampir semua manusia menjadi takut kehadirannya, sehingga dengan hadirnya virus corona ini merusak tatanan sosial kita dan bahkan tatanan ekonomi kita. Tatanan sosial kita yang biasa kita akrab dengan teman, sekarang sudah mulai kita harus menjauh dari teman kita. Bahkan antara orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, sudah mulai berhati-hati. Kadang-kadang muncul kecurigaan kepada saudara kita yang baru datang dari kota. Muncul kecurigaan kepada teman kita yang belum pernah ketemu kemudian ketemu. Sehingga curiga, prasangka antara satu dengan yang lainnya sudah mulai rusak gara-gara hadirnya virus corona ini. Bahkan yang paling menyedihkan, dengan hadirnya virus corona ini, kita tidak diperkenankan untuk berkerumun, berkumpul bersama. Kita mesti meninggalkan masjid-masjid yang kita cintai, majelis taklim yang kita cintai, yang biasa kita ngumpul untuk pengkajian Al-Quran dan hadis, sementara kita di stop. Bahkan bukan hanya untuk tatanan sosial kita, boleh jadi akibat hadirnya virus corona ini, tatanan ekonomi kita juga akan rusak. Karena satu persatu kita di PHK, satu persatu kita harus meninggalkan pekerjaannya, dan kita tinggal di rumah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu saja penyakit ini, virus ini membuat repot manusia. Akan tetapi perlu saya ingatkan kembali bahwa seganas apapun virus corona, sejahat apapun virus ini yang akan memangsa manusia, yang akan mematikan manusia, tentu saja ada penyakit lain yang lebih bahaya daripada itu. Ada penyakit lain yang lebih ganas daripada itu. Kalau saja corona menimpa diri kita, kemudian kita mati, sekalipun dijauhi oleh orang lain, tapi ada satu hadiah besar. Ketika seseorang mati gara-gara wabah penyakit, dia dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah, dan dia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah, tidak meninggalkan salatnya, tidak meninggalkan sodakonya, tidak pernah meninggalkan tadarusnya, insya Allah dia mati syahid dan masuk surga. Jadi seganas apapun corona, sejahat apapun corona, dan menjadikan wabah penyakit yang mendunia, tapi ketika menimpa kepada seorang yang sedang beribadah kepada Allah, sedang berjuang di jalan Allah, dia mendapat hadiah besar dari Allah, surga.
Namun ada penyakit yang lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada itu. Jangankan sorga, baunya sorga saja tidak akan pernah dapat. Penyakit ini akan merusak, bukan hanya merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak masyarakat kita, bahkan akan merusak agama kita, akan merusak akidah kita, akan merusak pahala sholat kita, akan merusak pahala sedekah kita, akan merusak pahala ngaji kita, tadarus kita akan habis semuanya. Rasulullah menyebutnya adalah amradul qulub, penyakit hati. Dengan tegas Rasulullah mengatakan, dabba ilaikum daul umami min qablikum hiya halikatud din la halikatus sya'ri. Di akhir zaman ini akan menjalar penyakit bangsa-bangsa, penyakit yang tidak mengenal kasta. Penyakit ini akan datang kepada pejabat, juga kepada rakyat. Penyakit ini akan datang kepada para penguasa ataupun kepada pengusaha. Penyakit ini akan datang kepada orang kaya maupun miskin, orang tua ataupun anak-anak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, penyakit apa yang sangat mengerikan itu dan akan merusak amalan kita dan pahala kita sampai kita akan masuk ke dalam neraka dan kita tidak akan mendapatkan baunya surga, harumnya surga? Hadirin jamaah Bina Dakwah rahimakumullah, Rasulullah dengan tegas, penyakit yang akan merusak akidah kita yang pertama adalah at-takasur. At-takasur, hidup bermewah-mewahan, sombong, angkuh, berpoya-poya, rakus. Dia tidak peduli orang lain, sengsara asal dirinya kaya raya. Dia tidak peduli kepada orang lain, melarat asal dirinya menjadi konglomerat. Penyakit ketika menimpa pada hati seseorang, penyakit at-takasur ini, dia hidupnya hanya akan menumpuk hartanya, dan dia hanya akan mengejar jabatannya, dan penyakit ini sangat merusak. Bahkan rusaknya dunia ini, dan Allah hendak merusakkan dunia ini, merusakkan negeri ini ketika banyak orang yang hidup bermewah-mewahan justru tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradna an nakhliqal qaryata amarna mutrafiha papasaku piha pahakko alihal qalu pada marnaha tadmira. Ketika aku akan menghancurkan suatu negeri, menghancurkan suatu kaum, menghancurkan suatu umat, yang pertama kali aku perintahkan orang yang hidupnya bermewah-mewahan di negeri itu, para penguasanya dan para pengusahanya, para pejabatnya dan konglomeratnya. Untuk apa? Amarna mutrafiha, aku perintahkan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh kepada perintah Allah, melaksanakan segala titahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Dan dia pun taat kepada Rasulnya. Namun ketika umat manusia ini yang ada di negeri itu, kaum yang ada di negeri itu tidak mengindahkan sama sekali kepada perintah Allah, bahkan mengabaikannya, tidak memuliakan kepada Nabi dan Rasulnya, justru dia menghinakannya dan merendahkannya. Jangankan melaksanakan titahnya, justru dia merendahkan nabinya. Kalaulah di negeri ini masih ada orang-orang yang seperti itu, terutama mereka yang hidupnya bermewah-mewahan, mereka yang namanya pengusaha, penguasa, pejabat, konglomerat, kalau lakukan itu, maka Allah berfirman, ketika mereka berbuat jahat, papasaku pahakko alihal qalu, maka ketetapan aku berlaku untuk negeri itu. Apa? Pada marnaha tadmiro,
akan aku hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Tinggallah kita melakukan introspeksi diri. Apakah penyakit itu ada pada diri kita? Penyakit kesombongan itu ada pada diri kita. Angkuh ada pada diri kita. Hidup bermewah-mewahan dan membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara. Masih adakah orang-orang yang ada di negeri itu? Dan ingatlah, penyakit ini tidak bisa dibandingkan dengan corona. Tidak ada rumah sakitnya yang menampung orang yang memiliki penyakit sombong ini. Tidak ada rumah sakit yang akan bisa mengumpulkan sejumlah orang-orang yang rakus ini. Dan tidak ada sejumlah dokter yang bisa menanganinya. Kalau corona masih bisa, pemerintah kita masih bisa menyiapkan 100 rumah sakit, bahkan lebih dari itu juga mampu. Ketika corona, pemerintah masih mampu mengumpulkan dokter, ratusan bahkan ribuan dokter untuk menanganinya. Tapi penyakit ini yang Rasulullah katakan amradul qulub, yang pertama adalah at-takasur, sombong, bermewah-mewahan dalam hidup. Tidak ada obatnya, tidak ada dokternya, tidak ada rumah sakitnya. Bahkan Rasulullah yang kedua bukan hanya itu, penyakit yang akan merusak akidah kita. Yang kedua ada penyakit at-tahasud, hasud. Apa itu hasud? Iri dan dengki. Tidak suka melihat orang lain bahagia. Selalu dikuti-kuti kesalahannya, selalu dicari kelemahan dirinya. Orang hasud ini ternyata Rasulullah menyebutnya dalam sabdanya, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Jauhkan dirimu dari hasud, karena hasudmu itu akan merusak amalanmu, akan merusak pahala ibadahmu, akan merusak pahala sholatmu, ngajimu, sodakohmu, zakatmu, seperti api memakan kayu bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau akhir-akhir ini banyak sebutan manusia SMS, senang melihat orang lain susah. Kalau orang lain susah dia senang, dia ketawa-ketawa, dia bisa menari-nari di atas kesengsaraan orang lain. Dia bisa berpoya-poya di atas kemiskinan orang lain. Ya, orang hasud itu perilakunya kayak seperti itu, iri dan dengki dia kembangkan. Tapi ketika orang lain susah, dia senang. Kalau orang lain dalam keadaan terjepit, terhina, tersiksa, dia senang. Ketika orang lain bahagia, dia tidak suka, tidak menerima. Tapi ketika orang lain sengsara, dia menerima. Itu manusia SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Rasulullah menyebutkan penyakit yang ketiga selain daripada at-tahasud, yaitu at-tanfusu fid dunya. Bersaing tidak sehat hidup di dunia ini. Untuk mengejar cita-citanya, untuk mengejar pangkat dan jabatannya, dia sikut kiri, sikut kanan. Biarkan orang lain tidak menepati jabatan itu, yang penting dirinya. Dia akan kejar itu semuanya. Tidak peduli orang lain celaka, yang penting dia selamat. Dia selalu bersaing tidak sehat. Bahkan ketika tetangganya memiliki harta yang banyak, dia ingin melebihinya. Ketika tetangganya memiliki motor, dia ingin punya mobil. Ketika tetangganya punya mobil, dia ingin lebih yang mewah lagi. Terus dan begitu. Bahkan urusan harta ini memang tidak akan pernah habis. Kalau Rasulullah menyebutnya, diibaratkan kalau orang mengejar dunia ini seperti orang yang sudah memiliki satu bukit emas. Kemudian sudah punya satu bukit emas, ingin dua bukit emas. Sudah punya dua bukit emas, ingin tiga bukit emas. Tapi ketika kata Rasulullah, kalau kamu tidak akan pernah selesai menginginkannya, kecuali kamu sudah tertutup oleh tanah merah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selain daripada at-takasur, rakus, kemudian at-tahasud, at-tanfusu fid dunya, yang keempat adalah at-tabaghut, pemarah.
Kalau dalam istilah Sunda, sakali hau, kadua gaplok. Tidak ingin dia disinggung oleh orang lain, tidak mau dikutik oleh orang lain, tidak mau dinasehati oleh orang lain. Yang ada adalah pemarah. Yang menang dia, yang hebat dia, yang pintar dia, orang lain tidak. Bahkan Rasulullah bukan hanya itu menyampaikannya. Yang berikutnya adalah al-bagyu. Apa itu al-bagyu? Al-bagyu itu aniaya. Ketika dia menjadi orang kaya, dia nindas orang-orang miskin. Ketika dia jadi pejabat, dia tindas rakyatnya. Ketika dia jadi orang pandai, maka dia tindas orang-orang bodoh. Jadi hidupnya selalu seperti itu. Dan yang terakhir, penyakit yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya adalah al-haras, penyakit resah, penyakit bimbang, penyakit ragu-ragu. Akhir-akhir ini manusia sudah sangat resah. Virus corona adalah penyakit, tapi ada yang lebih fatal, lebih jahat, lebih rusak daripada itu. Apa? Akibat daripada corona, dia memiliki penyakit baru. Penyakit resah, gelisah, sehingga dia tidak melakukan sesuatu. Dia tidak mau melakukan silaturahmi. Dia tidak mau melakukan kunjungan kepada orang tuanya. Dia tidak melakukan kunjungan kemana-mana. Dia tidak mau melakukan pengajian. Dia tidak mau ke masjid. Kenapa? Resah, takut dia. Dan ini juga adalah penyakit hati. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa penyakit yang lain sekalipun berbahaya, tapi ada yang lebih bahaya yang Rasulullah sebutkan sebagaimana yang saya katakan barusan. Mulai daripada at-takasur, sombong, at-tahasud, hasud, at-tanpusu fid dunya, bersaing tidak sehat di dunia, at-tabagat, at-tabagat itu pemarah, al-bagyu, iri, dengki, aniaya. Kemudian yang terakhir al-haraj, resah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa penyakit ini lebih parah daripada penyakit corona, tinggal tugas kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang sangat serius, akan merusak agama kita, akan merusak akidah kita. Permohonan yang pertama kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qalbi, wahai Allah yang membolak-balikan hati ini, sabit qalbi bil imani kamil, tetapkan hati ini dalam keimanan yang sempurna. Ya Allah, ya muqallibal qalbi, sabit qalbi bil imani kamilin. Dan pada akhirnya ceramah singkat ini mengharap kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah yang akhir-akhir ini datang silih berganti di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan firman Allah, "Fabima rahmatillah qaribum minal muhsinin." Ingatlah, hanya orang yang berbuat baik sajalah yang selalu didekati dengan kasih sayang Allah. Tidak ada alasan kita berbuat jahat. Tidak ada alasan kita melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bersikaplah yang baik dalam hidup ini. Muliakanlah Allah dan Rasul-Nya. Ikuti apa yang diperintahkannya, lakukan semuanya, dan tinggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus anak-anak santri Bina Dakwah, belajar terus di rumah, baca Al-Quran setiap saat,
baca sunnah Rasul, hadis setiap saat, insya Allah Allah akan menuntun jalan kita kepada jalan yang benar. Taraktu minkum amrayni lan tadilu abadan idza tamassaktum bihima, Al-Quran wa sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, kami tinggalkan dua perkara dan kamu sekalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada dua perkara itu, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Billahi wasabil haq walhablamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.